Perkenalkan, nama saya Christina Api Nilamsari, SPDK, Guru Agama Kristen di SMP Negeri 5 Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan, Batch 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Manado dengan NIM 25010611161. Kali ini saya akan mempresentasikan video praktek pembelajaran untuk uji kinerja yang saya laksanakan pada tanggal 7 Oktober 2025 di kelas 8A dengan materi perkembangan teknologi di era digital. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah pada istirahat tadi? Sudah. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, yuk kita akan mulai dengan pujian dan doa. Siapa yang bertugas hari ini? Oke, Galuh, ayo silakan. Yang semangat ya. Shalom teman-teman. Sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, yuk kita nyanyi pujian bareng-bareng. Hari ini kita mau nyanyi pujian, hari ini kurasa bahagia. Berdiri yuk. Ayo kita bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan yuk. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Silakan duduk lagi. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita akan mulai pelajaran ya Tuhan. Berkati Bu Api yang akan mengajarkan pada siang hari ini ya Tuhan. Semoga pembelajaran pada siang hari ini dapat kita terima dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Galuh. Yuk, kita sebelum pembelajaran kita akan membaca firman Tuhan. Kita terakhir sampai apa kemarin? Mazmur. Yuk, kita akan baca Mazmur 146. Kita baca bergantian ya. Sudah semua? Sudah? Oke. Yuk, kita akan baca bergantian. Mazmur 146 ayat 1 hingga 10. Beginilah firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Untuk pembelajaran yang lalu, siapa yang masih ingat? Tentang IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yuk, sekarang kita mau bermain sebentar. Kita akan mengingat pelajaran yang lalu. Kalian bisa menerbangkan pesawatnya dan satu orang harus menangkap satu pesawat. Yuk, 1, 2, 3. Oke, yuk kita buka pesawatnya. Ada yang belum juga, kan sih belum dapat? Di belakangnya. Nah. Yuk kita buka. Bisa menuliskan satu pertanyaan tentang pembelajaran yang
lalu. Terus ditulis satu pertanyaan. Bisa dituliskan satu pertanyaan saja. Sudah? Ada yang belum? Oke, semua sudah? Kalau sudah, bentuk pesawat lagi. Yuk, kita akan menerbangkan bersama-sama satu kali lagi. 1, 2, 3. Yuk, dibuka sekarang. Nah, di situ ada pertanyaan kan? Tolong dijawab. Nah, kalau bisa menjawab berarti kalian masih ingat pembelajaran yang lalu. Ya, kita akan terbangkan bersama-sama. 1, 2, 3. Salah satu bisa membacakan pertanyaan yang didapat. Apa itu IPTEK? IPTEK adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya. IPTEK itu apa? IPTEK itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada lagi? Yuka bisa membacakan? Asal dari sumber pengetahuan. Ya, asal dari sumber pengetahuan siapa? Betul atau tidak? Betul. Jadi, semua pengetahuan yang ada di dunia ini, ilmu pengetahuan dan teknologi sumbernya dari Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi di era sekarang, di era digital. Menurut kalian, apakah perkembangan teknologi di masa sekarang ini? Ya, Yakoba? Teknologi semakin canggih dan kita lebih mudah menemukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Iya, teknologi itu semakin canggih. Kita bisa menemukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Ada yang bisa menjawab contohnya? Contohnya HP, terus televisi, laptop, motor, mesin cuci. Teknologi itu segala sesuatu alat yang bisa digunakan untuk apa? Mempermudah hidup manusia. Sekarang ini banyak teknologi yang digunakan secara salah. Jadi menggunakan teknologi dengan semena-mena, menggunakan teknologi dengan sesuatu yang tidak sesuai. Nah, gimana tanggapan kalian kalau pelajar Kristen kayak kalian ini kan pelajar Kristen menggunakan teknologi dengan salah? Apa yang harus dilakukan? Tanggapan kalian gimana? menjadi teladan bagi orang lain. Menjadi teladan bagi orang lain. Jadi kita harus menjadi teladan menggunakan teknologi digital dengan baik. Dengan baik. Untuk menjadi teladan bagi orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memanfaatkan teknologi di era sekarang. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah peserta didik mampu mengklasifikasikan dampak positif dan dampak negatif media sosial di era sekarang. Nah, sekarang semua serba digital, bener nggak? Contoh-contoh era digital sekarang ini apa? Ada media sosial, ada game online, ada belanja online. Siapa yang suka belanja online? Siapa? Bisa angkat? Pakai apa? Shopee, Tokopedia. Ada yang pakai TikTok Shop? Ada. Nah, kalau media sosial, contohnya apa saja? Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Banyak sekali. Ada apa lagi? X, yang dulu Twitter itu, sekarang X. Tapi anak-anak sekarang jarang ya pakai Twitter ya? Jarang. Oke. Terus ada game online. Siapa yang suka nge-game? Ada 3 orang. Ada lagi yang cewek-cewek nggak suka nge-game? Monik suka. Ini yang 3 orang. Bernard juga suka. Game online biasanya satu hari berapa menit atau berapa jam? Jeriel? Biasanya sejam. 1 jam. Ada ChatGPT. ChatGPT. Siapa yang suka menggunakan ChatGPT untuk bikin PR? Ayo. Jujur lebih baik. Nah, banyak yang padahal sudah ada buku pelajaran, bener nggak? Iya. Tapi lebih suka apa? ChatGPT. Kenapa? Lebih mudah, lebih instan. Lebih simpel. Padahal ChatGPT itu juga pembuatnya siapa? Manusia. Dimasukkan data-data yang manusia atau kita tahu.
Jadi kalau kita mau bertanya pada ChatGPT, itu yang dijawabnya yang sudah ada aja data-datanya, ya kan? Nanti kalau ngasih datanya salah, jadi jawabannya apa? Salah juga. Nah, banyak yang di antara kita suka pakai ChatGPT. Terus ada instant editing. Dulu kalau ngedit foto, ngedit gambar itu harus pakai Photoshop, pakai Corel. Sekarang pakai instant editing, ada siapa? Canva, Capcut. Terus apa lagi? Itu juga. Kita sekarang melakukan apa saja pakai platform digital seperti ini. Jadi teknologi benar-benar membuat kita lebih cepat, lebih memudahkan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, tapi yang namanya teknologi itu ada positif dan ada negatifnya. Jadi ada contohnya ChatGPT tadi, ada negatifnya juga. Kalian yang harusnya belajar lewat buku, mencari yang online, cari yang instan. Jadi langsung, jawabannya langsung ada, seperti itu. Nah, saat ini kita mau belajar mengklasifikasikan tentang dampak positif dan dampak negatif media sosial, game online, dan yang lain sebagainya. Yang teknologi digital saat ini. Nah, sekarang kita mau bagi kelompok. Di sini kelompoknya bisa cari kelompok 3 orang. Satu kelompok 3 orang. Yo, ini yang cowok-cowok bisa satu kelompok. Yang lain bisa masuk geser ke kelompoknya. Yo, mari kita diskusikan tentang apa dampak positif dan dampak negatif teknologi digital, khususnya media sosial dan game online yang ada di sekarang. Yang kalian sering gunakan. Media sosial yang sering kalian gunakan, game online yang sering kalian gunakan. Apa? Roblox, terus apa lagi? Free Fire, Mobile Legends. Oke, satu kelompok satu tolong dibiarkan di belakang. Di belakang. Oke, kita akan belajar tentang ini. Dampak positif dan dampak negatif teknologi digital, khususnya media sosial dan game online yang sedang tren di kalangan pelajar saat ini. Oke, silakan mulai berdiskusi. Kelompoknya bebas, tulis aja. Kelompok imut boleh. Nih, cocok diskusi gitu. Terus yang salah satu menulis kayak gitu. Ya. Ini hari 10 apa? Kan di sini ada 5. Nah, ini hari 10 apa? Terus 5 nggak apa-apa. Yang kalian bisa ini aja. Yang kalian bisa temukan. Iya. Sudah 5 itu. Udah. Oke. Sudah mendapatkan banyak sekali. Oke. Juga baru mengerjakan ya. Sudah sampai mana? Oke, dampak positif dampak. Ada kesulitan nggak? Enggak. Ada pertanyaan? Oke. Sudah paham ya, berarti ya. Oke, lanjutkan. Pertama ya. Pertama itu belum dapat teman. Kita mau belajar di era digital sekarang ini, perkembangannya dunia digital tidak hanya menawarkan peluang untuk memberikan suatu kenyamanan, menjanjikan suatu kemudahan bagi manusia. Kita itu sebagai manusia diberikan apa? Akal budi. Nah, akal budi untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik.
bukan yang jahat, tetapi yang tidak baik. Nah, yuk kita baca di Amsal 1 ayat 5. Kita langsung baca ini. Kita baca bersama-sama ya. Amsal 1 ayat 5. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang pengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, kitab Amsal hendak mengajarkan untuk menjadi bijak, memiliki pengertian. Oleh karena itu perlu banyak mendengar serta menambah ilmu, yang menunjukkan bahwa iptek dapat digunakan untuk menyenangkan hati Tuhan dan memperluas pengetahuan dengan disertai sikap takut akan Tuhan. Jadi untuk mendapatkan teknologi yang baik itu harus apa? Mempunyai pengertian, mempunyai hati yang baik, mempunyai dasar bahwa kita diciptakan Tuhan itu sebagai makhluk apa? Makhluk sosial, makhluk yang sempurna juga, yang diberi apa? Diberi kasih, kesucian, akal budi. Jadi harus bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Terus kita akan mau baca Amsal 1 ayat 7. Kalau satu bisa membacakan, Galuh bisa membacakan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dari pikiran. Takut akan Tuhan itu adalah awal mula pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi untuk menggunakan teknologi sekarang kita harus punya akal budi, kita harus mempunyai pengertian, kita harus mempunyai pengetahuan yang bersumber dari apa? Firman Tuhan. Nah, iptek harus diawali dengan sikap rasa takut akan Tuhan. Jadi kalau tadi takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Nah, jadi kita harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena apabila sikap takut akan Tuhan itu kita lakukan, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Coba contohnya seperti ini. Kalau kamu punya adik umur 5 tahun, minta pisau sama orang tuamu, dikasih atau enggak? Kenapa? Bahaya. Tetapi kalau kamu mau masak, terus minta pisau sama orang kamu, dikasih enggak? Dikasih. Kalau pisau di tangan dokter, pisau bedah gitu, di tangan dokter, jadi apa? Bisa berguna buat apa? Pisau di tangan dokter bedah mengoperasi, menyembuhkan orang sakit. Tapi kalau pisau di tangan penjahat bisa melukai, bisa membunuh, membahayakan. Nah, tergantung pisau itu teknologi bukan? Yang dulu orang zaman dulu kalau potong-potong pakai batu, sekarang bisa pakai pisau. Itu berarti kan memudahkan kehidupan manusia untuk memotong-potong sesuatu. Tetapi ketika dipegang atau digunakan oleh orang yang salah, jadi apa? Bahaya. Jadi alat pembunuhan, jadi bisa melukai orang lain. Atau digunakan adikku yang 5 tahun tadi bisa apa? Melukai diri sendiri, ya kan? Tapi kalau digunakan orang yang tepat, orang yang sudah tahu fungsi teknologi itu, fungsi barat itu, fungsi pisau tadi, digunakannya dengan apa? Bisa buat masak, bisa buat motong sesuatu. Dokter bahkan bisa buat menyelamatkan orang yang sakit. Nah, jadi tinggal apa? Tinggal orangnya yang memegang teknologi itu. Kayak gitu ya. Terus, iptek coba dibaca. Iptek minus karakter sama dengan monster. Kalau iptek dengan tambah karakter menjadi master. Jadi kalau orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak punya kebijaksanaan, menggunakan teknologi akan digunakan dengan buruk, tidak semestinya, tidak bijaksana. Contohnya tadi apa? Main game online bisa sampai seharian,
mengakibatkan apa? Kecanduan. Kalau scroll TikTok terus, enggak, TikTok digunakan sebagai orang-orang yang konten kreator, digunakan sebagai pencari uang, sebagai penghibur, maksudnya menghibur orang banyak, memberikan pengetahuan kepada orang banyak. Tetapi ada juga yang menggunakannya dengan apa? Tidak bijaksana, kayak gitu. Jadi teknologi itu harus digunakan secara bijaksana. Bagaimana cara orang bijaksana? Dengan cara takut akan Tuhan, betul. Ya. Sekarang hasil diskusi kalian tadi bisa kalian presentasikan dengan menggunakan poster presentasi yang menarik. Kita bisa menggunakan teknologi yang dinamakan apa? Canva. Nah, bisa membuat presentasi yang bagus, yang menarik tentang hasil diskusi kalian. Tentang apa tadi? Dampak positif dan dampak negatif media sosial atau game online atau segala sesuatu teknologi yang ada di era sekarang. Yuk, sekarang kalian bisa membuat poster digital dari materi yang kita pelajari hari ini menggunakan platform editing Canva. Jadi ada pengertian, dampak dan contohnya ya? Iya. Jadi fokusnya ke dampak positif dan dampak negatifnya ya? Ya. Ada berapa ini? 5. Ada 5. Ini warnanya ya ini kalau warnanya diganti lebih ya lebih cerah gitu. Siang teman-teman. Shalom. Jadi hari ini kami bertiga dari kelompok Princess. Hari ini kita mempresentasikan hasil poster digital yang kita buat. Di sini bisa dibaca bareng-bareng. Perkembangan zaman di era sekarang. Ada tulisan juga bijak bersosialisasi. Jadi di sini ada 4 kolom. Yang di sini tuh isinya pengertian, di sini contoh, sini dampak positif dan sebelahnya dampak negatif. Di era digital, teknologi cepat sekali berkembang. Contoh teknologi yang ada di era digital: ChatGPT, Instagram, robot, motor listrik, mobil listrik, dan banyak sekali. Pastinya dari perkembangan teknologi ada dampak negatif dan positifnya. Dampak negatif akan dibacakan oleh Jovanka. Dampak negatif ada kecanduan gadget, menurunnya sosial, kejahatan siber, pengangguran meningkat. Kami dari kelompok Princess sudah mempresentasikan hasil kerja kami. Terima kasih. Adakah pertanyaan? Oke, nggak ada. Kita tutup langsung ya. Selamat siang teman-teman. Bisa dilanjut dengan kelompok selanjutnya. Terima kasih kelompok Princess. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok Princess. Shalom teman-teman. Kami dari kelompok Hello Kitty, kami ingin mempresentasikan dampak positif dan negatif dari iptek. Saya Yakoba, nomor absen saya 30. Saya Oscar, nomor absen 23. Saya Monik, nomor absen 17. Kita akan mempresentasikan dampak positif dan dampak negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah: 1. Kemudahan akses informasi. 2. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 3. Memudahkan dalam belanja online. 4. Memudahkan dalam komunikasi. 5. Meningkatkan kualitas hidup. Untuk dampak negatifnya: 1. Kecanduan. 2. Informasi hoaks. 3. Penurunan interaksi sosial. 4. Lunturnya nilai budaya. 5. Cyberbullying. Cyberbullying. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.
Kita sudah belajar tentang dampak positif dan dampak negatif dari media sosial, game online, dan produk-produk teknologi digital lainnya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa yang kalian pelajari pada hari ini? Ya, Jeriel, silakan. Kita harus bijak menggunakan media sosial. Oke, kita harus bijak menggunakan media sosial. Nah, yang kedua ada lagi yang mau jawab? Main game harus mengenal waktu. Gimana Kenzi? Main game harus mengenal waktu. Main game harus mengenal waktu. Lagi yang mau menambahkan? Saya Bu, Ya, Monik? tidak langsung percaya dengan hoax dan menjadi pengguna media sosial dengan positif. Iya, tidak percaya adanya hoax. Jadi kalau menerima berita-berita yang tidak tentu kebenarannya harus diperiksa dulu. Harus cek dulu kebenarannya. Agar apa? Agar kita bisa menyaring mana berita yang benar dan berita yang salah atau hoax tadi ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita akan melaksanakan refleksi dulu. Refleksi apa yang sudah kalian lakukan di pembelajaran saat ini, apa yang sudah kalian pelajari, mana bagian yang menarik yang kalian suka dari pembelajaran ini. Kita akan tulis bareng-bareng di sini apa yang paling kamu pahami dari pembelajaran hari ini. Terus ada bagaimana perasaanmu saat belajar tentang dampak positif dan dampak negatif teknologi digital di masa kini. Apa yang menurut kalian, perasaan kalian terhadap dampak positif dan dampak negatif? Terus manfaat materi ini apa bagi kehidupanmu sehari-hari sebagai dalam menggunakan media sosial? Bagaimana pelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Sudah paham materi yang kita pelajari hari ini? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita bisa mengaplikasikan pelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam menggunakan media sosial harus bijak dan harus sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu. Yuk, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini sudah Kau kumpulkan kami di tempat ini. Kami sudah belajar tentang materi dampak positif dan dampak negatif media sosial. Kiranya Tuhan, apa yang kami pelajari hari ini bisa tertanam dalam setiap hati dan pikiran kami. Bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami anak-anak terang-Mu, jadikan kami teladan-Mu, suratan terbukamu untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan Kau yang menyertai pembelajaran ini. Kau juga akan menyertai perjalanan anak-anak-Mu dari sekolah hingga rumah masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati, menyertai, melindungi perjalanan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.